Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sekarang ketiga elemen yang bersemayam dalam satu tubuh tidak menunjukkan tanda-tanda saling tolak. Malahan mereka tampak saling menjaga keseimbangan. Situasi seperti ini kemungkinan tak tertandingi di seluruh benua Dodi. Mungkin tak ada orang lain yang mampu menyerap ketiga objek luar biasa ini secara bersamaan dan mengintegrasikannya menjadi satu. Bagaikan air dan api yang tak selaras. Namun di dalam tubuh Xiaoyan sebuah fenomena yang menantang aturan langit dan bumi telah muncul. Biasanya, air dan api tak selaras, tetapi ada pengecualian. Dan pengecualian itu adalah Xiaoyan. Kekuatan penyeimbangan antara ketiga elemen ini justru terletak pada teknik kultivasi yang dipraktekkan Xiaoyan. Teknik surgawi tingkat ke-8. Teknik surgawi tingkat ke-8 saya mungkin juga merupakan do saya. Teknik ini seharusnya merupakan bagian dari do agung, sebuah sintesis dari api surgawi, roh hantu, dan segeroh, yang merupakan tiga objek luar biasa. Teknik ini juga merupakan teknik surgawi tingkat ke-8 yang telah mendorong saya maju dan pesat. Do api yang membara adalah fondasi saya, sementara teknik surgawi tingkat ke-8 ini merupakan bagian dari do agung masa depan saya. Shen bergumam, matanya tiba-tiba berbinar, seolah-olah melihat jalan masa depannya. Bagaikan mercusuar yang bersinar di lautan gelap, menuntun jiwa yang tersesat. Teknik surgawi tingkat ke-8 tampaknya diciptakan untuk saya, dan tiga keajaiban bahkan lebih selaras dengan keberadaannya, memungkinkannya untuk terus berkembang. Inilah Do. Xiaoyan terus-menerus merenungkan hal ini di dalam hatinya. Auranya yang tadinya stagnan di puncak 7 bintang mulai bergetar lagi. Tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam. Dan ki asal kaisar yang awalnya tak terlihat oleh mata telanjang semuanya melonjak ke arah Xiaoyan, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menderu. Pada saat ini, sebuah tanda api muncul di antara alis Xiaoyan. Namun tanda api itu perlahan memudar dan sebuah tanda hati muncul di antara alisnya. Tanda itu memiliki 3 warna, merah, hitam, dan biru muda. Jelas tanda itu masing-masing mewakili api surgawi, segeroh, dan roh hantu. Tiba-tiba aura Xiaoyan mulai meningkat secara bertahap, menyerap semakin banyak ki asal kaisar. Ini berbeda dari terobosan-terobosan sebelumnya, di mana ia terus meningkatkan kekuatannya dengan menyerap 3 keajaiban. Namun kali ini ia lebih kuat dari sebelumnya. Inilah pencerahan. Secara umum, seseorang perlu memahami Do ketika mencapai tingkat bintang ke-8 hingga ke-9, dan untuk menembus Dodi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, seseorang perlu mencapai Do sendiri. Namun pencerahan tidak terbatas pada bintang ke-8 dan ke-9. Do pada dasarnya adalah keberadaan yang halus, mudah untuk dibicarakan. Tetapi untuk benar-benar memahaminya, bahkan jika aturan langit dan bumi tidak menyembunyikan 3.000 Do besar, hanya segelintir orang yang dapat memahami Do besar. Adapun mencapai Do sendiri, bahkan sebelum bencana kuno, itu sangat sedikit. Setelah bencana, pencerahan hampir tidak ada, dan pencapai Do sama sekali mustahil. Anak ini benar-benar dapat memahami Do besarnya sendiri. Saya khawatir banyak Dodi bintang 9 tidak dapat memahami Do besar mereka sendiri. Mata Raja Tiansang sekali lagi dipenuhi kekaguman atas penampilan Xiaoyan. Namun Sun Er agak bingung, bertanya, "Guru, apa itu Do? Apa itu Do Agung?" Sun Er bertanya dengan lembut. Raja Tiansang menyesap anggur sebelum perlahan menjelaskan kepada Sun Er. Kalian berdua telah mendaki selangkah demi selangkah dari tingkat terendah alam hingga ke tempat kalian sekarang. Kalian pasti memahami transformasi yang telah kalian alami sejak menerobos ke Dodi dan tiba di benua Dodi.
Jika kalian berbicara dengan seseorang yang lahir di penuh dodi, mereka tidak akan pernah mengerti betapa banyak kesulitan dan kesengsaraan yang telah kalian alami untuk mencapai titik ini. Dari Doki awalnya hingga Ki asal Kaisar, itu adalah sebuah transformasi. Dan dari Ki asal Kaisar hingga memahami Do, itu juga sebuah transformasi. Mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Dodi, memahami Do, dan menjadi seorang abadi. Seorang abadi adalah Do. Raja Tiansang berkata perlahan. Kata-kata ini berasonansi erat dengan Sun Er. Tapi Raja Tiansang benar. Suyen telah mendaki selangkah demi selangkah dengan susah payah untuk mencapai tempatnya sekarang, membawa mereka bersamanya ke dunia ini. Sun Er tahu betul bahwa Suyen telah mengalami lebih banyak kesulitan daripada mereka. Pencerahan terbagi menjadi pencerahan dan Do agung. Anak ini awalnya memahami Do-nya yang paling mendasar, dan sekarang ia memahami Do masa depannya. Mampu memahami Do masa depan, berarti Do tersebut sudah terbentuk. Hanya kekurangan aliran air. Ini termasuk Do agung. Namun hanya mereka yang dapat memahami Do agung yang dapat mencapai pencerahan, menembus bintang 9 dan menjadi dosian. Raja Tiansang menjelaskan lagi. Sun Er mengangguk. Sebenarnya Sun Er sangat berbeda dari Cailin. Cailin memiliki garis keturunan yang luar biasa, sementara Sun Er memiliki garis keturunan manusia dan tidak memiliki bakat yang luar biasa. Namun ada satu hal yang selalu diabaikan oleh orang-orang, termasuk Xiuyan. Sun Er memiliki kemampuan pemahaman yang sangat kuat. Justru karena inilah Sun Er mampu menembus bintang 5 dengan begitu cepat. Tentu saja, dengan bimbingan Raja Tiansang akan sulit untuk tidak menembusnya. Entahlah, anak ini hanya beruntung atau dikaruniai takdir, tapi ia mampu memahami Do di alam bintang 7 dan bahkan menguasai Do agungnya sendiri. Jenius seperti itu hanya ada satu di antara sejuta. Mungkin tak akan ada anak ajaib lain seperti dia di benua ini. Raja Tiansang memuji Xiuyan berulang kali. Sun Er pun tersenyum bangga. Dalam hatinya, Xiuyan selalu begitu sempurna, selalu menjadi anak ajaib di antara anak ajaib lainnya. Guru, karena saudara Xiuyan begitu hebat, mengapa guru tidak mengangkatnya sebagai murid guru? Sun Er tentu saja berharap Raja Tiansang akan mengangkat Xiuyan sebagai muridnya agar ia tidak terpisah darinya. Menanggapi pertanyaan Sun Er, Raja Tiansang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Niji, apa Anda mengerti arti takdir? Anak ini dan saya terhubung melalui diri Anda, tapi tidak ditakdirkan untuk bersama. Lagi pula, dia tidak membutuhkan bimbingan saya di jalannya. Jangan khawatir, prestasinya di masa depan kemungkinan besar tak akan kalah dari saya, kata Raja Tiansang. Sun Er mengangguk mengerti. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Sun Er tahu Xiuyan tidak ingin terikat oleh hal ini. Ia bilang ingin menjadi murid Raja Tiansang, tapi bukan itu maksudnya. Setelah sekian lama mengikuti Xiuyan, Sun Er mengerti. Sepertinya anak ini benar-benar ingin menembus bintang 8. Pasti ada sesuatu yang mendesak yang perlu dibuktikan dengan kekuatannya. Namun di alam tempat 3000 Do agung tersembunyi, menembus bintang ke-8 saja sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan, kata Raja Tiansang sambil tersenyum. Tatapannya terus tertuju pada Xiuyan. Duduk bersila, Xiuyan tetap tak bergerak, seperti biksu tua. Sementara Ki asal Kaisar yang terpancar dari kejauhan terus mengamuk liar di sekelilingnya. Dan aura Xiuyan terus meningkat. Bahtera itu terletak di atas awan, menawarkan pemandangan langit biru cerah tanpa awan, bagaikan samudera biru yang luas. Saat aura Xiuyan semakin kuat, awan gelap perlahan berkumpul di atas kepalanya, dengan kilatan petir samar di dalamnya. Meskipun Xiuyan masih jauh dari menembus bintang ke-8, awan petir ini telah tiba, seolah-olah menandakan bahwa bahkan langit pun yakin ia mampu mencapainya. Mengumpulkan awan petir sejak awal, orang bertanya-tanya kesengsaraan dahsyat macam apa yang menantinya. Teknik surgawi tingkat ke-8 yang menyeimbangkan ketiga artefak menakjubkan. Kemungkinan
Mereka tetap seimbang di dalam tubuh saya. Inilah fondasi saya. Mata Xuan berkilat, auranya semakin kuat. Puncak bintang ke-7 semakin mendekati bintang ke-8. Dan dengan dampak Ki Asa Kaisar yang terus-menerus, penghalang menuju bintang ke-7 perlahan mengendur. Awan petir di atas kepala Xiaoyan semakin banyak. Sun Er dan Raja Tianzang mendongak. Meskipun Raja Tianzang tanpa ekspresi, tetapi Sun Er tampak khawatir. Baru saja menembus bintang ke-5, ia menyadari kekuatan kesengsaraan Kaisar ini. Terlebih lagi awan petir Xiaoyan terus meluas di langit yang tak berawan. Awan petir tampak tidak pada tempatnya dan guntur yang teredam bergemuruh dari dalamnya. Sepertinya anak ini berkembang terlalu cepat. Kehendak alam ini mulai gelisah dan ingin campur tangan. Raja Tianzang menatap awan petir yang semakin besar di atas kepalanya. Wajahnya tanpa ekspresi saat ia berbicara dengan tenang. Sun Er, setelah mendengar kata-kata Raja Tianzang, menunjukkan kekhawatiran di matanya. Awan petir itu tumbuh dengan sangat cepat, ukurannya terlipat ganda. Hanya dalam waktu singkat, area luas di atas kepala Xiaoyan tertutup oleh awan petir gelap, bahkan menghalangi sebagian besar cahaya. Mengapa jumlah Ki Asa Kaisar yang kuserap berkurang? Xiaoyan dengan mata terpejam merasa seolah-olah Ki Asa Kaisar di sekitarnya sengaja diblokir, mencegahnya menyerapnya dengan panik seperti sebelumnya. Tanpa dukungan Ki Asa Kaisar yang sangat besar, Xiaoyan pasti tidak akan mampu menembus bintang ke-8. Xiaoyan tentu saja merasakan bahwa bukan penyerapannya yang melambat, melainkan sengaja dihalangi. Sengaja mencegah Xiaoyan menyerap Ki Asa Kaisar. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya Xiaoyan untuk menembus bintang ke-8. Hati Xiaoyan tertegun. Ia meningkatkan penyerapan Ki Asa Kaisar. Angin di sekitarnya mengamuk dan Ki Asa Kaisar ditarik kembali secara paksa oleh Xiaoyan. Auranya mulai bangkit kembali dan Ki Asa Kaisar di dalam tubuhnya semakin kuat. Meski begitu, dengan kecepatan penyerapan seperti ini, kemungkinan akan butuh waktu sebelum ia mencapai persyaratan untuk menembus bintang ke-8. Namun, meskipun kecepatan penyerapan Xiaoyan sudah mencengangkan, bahkan awan yang melayang di sekitar Bahtera terkoyak oleh angin kencang, berputar lebih cepat lagi. Beberapa binatang ajaib terbang tertiup angin kencang hingga hampir jatuh. Tidak cukup, saya bisa menyerap lebih cepat lagi. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ini bukan batasnya. Ia bisa terus meningkatkan intensitas penyerapannya. Setelah memikirkan hal ini, kecepatan penyerapan Xiaoyan kembali berlipat ganda dan angin kencang di sekitarnya semakin kencang. Namun bangunan-bangunan di Bahtera tetap tak tergerak, menunjukkan kekokohan mereka. Angin kencang terdengar seperti tangisan bayi yang tak terhitung jumlahnya, bergema di langit dan mencapai tanah. Tidak seperti Bahtera, bumi disapu oleh angin kencang. Seperti ombak yang tak terlihat yang menghantam bangunan, hutan, dan gunung. Beberapa bangunan yang tak mampu menahan gempuran roboh sepenuhnya, dan pepohonan tumbang, menyebabkan beberapa binatang iblis buru-buru tersembunyi di gua-gua mereka. Seolah-olah Xiaoyan telah memobilisasi seluruh Ki Asa Kaisar di seluruh benua Dodi. Tentu saja, Dodi bintang 8 sangat sedikit dan jarang di seluruh benua Dodi. Bahkan di antara generasi muda, Dodi bintang 8 praktis tidak ada. Benua Dodi sudah sangat lama tidak melihat Dodi bintang 8. Dan Dodi bintang 9 hanya ada di zaman kuno, dengan hanya sedikit yang tersisa. Setiap kemunculan kultivator bintang 8 di benua Dodi adalah berita yang menggemparkan, menyebabkan perubahan di langit dan bumi, yang memang sudah diduga. Namun keributan yang disebabkan oleh Xiaoyan jauh lebih hebat daripada kultivator bintang 8 biasa. Bahkan kehendak surga tampaknya menghalangi terobosan Xiaoyan. Namun rintangan sebelumnya gagal menghentikan kemajuan Xiaoyan. Malah itu semakin merangsangnya. Langit yang awalnya biru perlahan menjadi gelap dan tekanan tak terlihat turun dari surga. Tekanan ini hanya berlaku untuk Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang duduk bersila menyerap Erojin Qi.
Tiba-tiba tertekan oleh tekanan ini dan langsung memuntahkan seteguk darah. Xuyen segera menenangkan pikirannya dan dengan cepat menekan luka-luka yang muncul di tubuhnya. Xuyen merasakan rintangan datang dari ruang batas ini, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkramnya. "Guru, saudara Xuyen terluka. Tolong bantu dia." Sun-er mengetakkan kakinya dengan cemas ketika melihat Xuyen memuntahkan seteguk darah. Ia buru-buru menatap Raja Tiansang yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang dan kalem, seolah tak tergerak oleh darah Xuyen. Namun Sun-er tak bisa tetap tenang dan dengan cemas mendesak Raja Tiansang untuk segera membantu. "Gadis kecil, izinkan saya bertanya, apa Anda tahu burung peng?" Raja Tiansang menggeleng pelan ketika melihat raut cemas Sun-er. "Sepertinya saya pernah melihatnya," jawab Sun-er. "Tahukah Anda bahwa seekor burung peng mengerami 100 telur sekaligus, tetapi hanya kurang dari 1% yang menetas. Artinya, dari 100 telur, 99 anak burung peng tidak akan menetas. Namun bukannya mereka tidak mampu menetas, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari cangkang telur dan mati terperangkap di dalamnya. Burung peng dapat terbang menembus 9 langit, tetapi ia tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk terbang. Liku-liku di antaranya berada di luar kepemahaman orang biasa. Anda mungkin kagum melihatnya terbang bebas di langit yang tak terjangkau siapapun, tetapi Anda tidak akan takjub melihat betapa banyak usaha dan penderitaan yang telah ia curahkan sejak ia lahir hingga belajar terbang." Raja Tiansang pelan menjelaskan kepada Sun-er. Jelas Sun-er secara alami memahami arti cerita Raja Tiansang. Jadi ia tidak lagi meminta Raja Tiansang untuk membantu Xuyen. Kehendak alam ini sengaja menghalanginya, tetapi tidak sepenuhnya menghalangi Xuyen untuk menerobos. Bagi orang luar, mungkin tampak seperti takdir yang menekannya, tetapi bukan itu masalahnya. Alam ini sebenarnya sedang menekan Xuyen, yang justru mengobarkan semangat juangnya. Mungkin ia berharap Xuyen akan menjadi satu di antara 100 telur yang akan menetas, kata Raja Tiansang sambil berpikir, lalu tersenyum dan menatap langit. Tapi awan petir berkelebat liar, seolah menanggapi kata-kata Raja Tiansang yang memang diinginkannya. "Jangan khawatir, paling banter jika anak ini tidak akan selamat dari kesengsaraan ini. Dia bisa memulai dari awal lagi. Dia tidak akan mati," kata Raja Tiansang dengan ekspresi puas di wajahnya. Meskipun Raja Tiansang mengatakan ini, Sun-er masih khawatir dan hanya bisa berdoa dalam hati untuk Xuyen dari samping. "Bintang 8 hampir sampai. Dengan tingkat penyerapan ini, saya akan segera menembus bintang 8. Karena kesempatan itu telah tiba, Xuyen tak akan menyanyiakan begitu saja. Ia telah menembus tahap akhir bintang 7 hingga puncak. Dan sekitarnya ia memiliki kesempatan lain untuk naik ke bintang 8. Bagaimana mungkin Xuyen melewatkan kesempatan sebaik ini? Terlebih lagi, situasi keluarga Xiu saat ini sangat membutuhkan Xuyen untuk menembus bintang 8. Karena perbedaan satu bintang saja dapat memberikan efek yang sangat besar di medan perang. Seiring berjalannya waktu, aura Xuyen semakin mendekati bintang 8. Awan petir di langit telah meluas dari 100 kaki menjadi 1000 kaki dan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Seolah siap mencapai 10.000 kaki. Awan petir yang bergelung dan gemuruh guntur yang dahsyat itu semakin membesar bersama Xuyen. Dengan setiap langkah Xuyen ke depan, awan petir itu berlipat ganda. Tak diketahui seberapa besar awan kesengsaraan ini akan meluas ketika Xuyen benar-benar menembus bintang 8. Xuyen tampaknya tak menyadari bahwa awan petir di atas kepalanya telah meluas hingga tingkat yang sangat mengerikan. Tentu saja, bagaimanapun juga ini adalah awan kesengsaraan dari Dodi bintang 8. Jadi mustahil untuk mengatasinya dengan mudah. Tak lama kemudian, alis Xuyen mulai berkerut. Rasa tertekan dari dalam menyerangnya. Bukan awan petir yang memberinya tekanan ini, melainkan peningkatan kekuatannya yang membuat Xuyen cemas. Ia menyadari bahwa pasukan Qi asal Kaisar tidak mencukupi jika pasukan Qi asal Kaisar tidak mencukupi. Maka Xuyen mungkin tidak akan mampu mencapai bintang ke-8.
Ia telah sampai sejauh ini dan cahaya ada tepat di depannya, namun ia diseret ke jurang oleh kegelapan. Sialan! Suyen mengumpat dalam hati, sangat cemas, namun tak berdaya. Lagi pula ia tak mampu mengendalikan ki asal kaisar langit dan bumi. Dengan ki asal kaisar yang menurun, penyerapan Suyen yang tak terkendali tak akan bertahan lama. Jika ia tak mampu menyerap ki asal kaisar yang cukup untuk menembus bintang 8 sebelum ia selesai, maka kemajuan ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Seperti dugaan Suyen, ki asal kaisar tak bertambah lagi, malah semakin menipis. Suyen mulai merasa tak berdaya. Ia sekarang menyerap dengan sekuat tenaga dan rasa lelah di tubuhnya semakin kuat setiap saat. Jika ia tak mampu menyerap ki asal kaisar yang cukup sebelum tubuhnya benar-benar tak berdaya, maka upaya untuk menembus bintang 8 ini akan berakhir dengan kegagalan. Apa yang harus saya lakukan? Pasti ada jalan. Saya harus menembus bintang 8. Mata Suyen memerah saat ia menyaksikan ki asal kaisar menyusut dan ia benar-benar tak berdaya. Apa yang harus kulakukan? Suyen terus bertanya pada diri sendiri. Sun Er juga bisa melihat bahwa Suyen tampak sangat cemas dan Raja Tianshan bisa melihat bahwa ki asal kaisar yang diserap Suyen menurun dengan sangat cepat. Dilihat dari ekspresi Raja Tianshan, dia pasti tidak akan membantu Suyen. Namun Raja Tianshan bukannya tidak mampu, tetapi seperti yang telah dikatakannya sebelumnya, terkadang terlalu membutuhkan bantuan bukanlah hal yang baik. Tidak sama bantuan bermanfaat. Seringkali terlalu banyak bantuan di waktu yang salah hanya akan menjadi bumerang. Raja Tianshan telah membantu Suyen memahami 3.000 do agung, menemukan doanya sendiri dan bahkan memahami do agung sendiri. Meskipun ini baru pemahaman awal, semuanya sulit di awal. Sekarang setelah Suyen menyentuh ambang do, kultivasinya di masa depan akan jauh lebih baik, lebih lancar. Oleh karena itu, saat ini Raja Tianshan sama sekali tidak akan membantu Suyen. Jika dia campur tangan lagi, itu akan sangat merugikan Suyen. Jika Suyen berhasil menerobos, itu berarti dia telah mencapai titik ini secara alami. Jika ia gagal, artinya ia belum siap menembus tingkat bintang ke-8 dan tidak boleh melawan kehendaknya, karena hal itu dapat menyebabkan penyimpangan ki. Nah, jika Anda sudah mencapai batas Anda, menyerahlah. Mengapa memaksakan diri? Raja Tianshan melihat Suyen menolak untuk menyerah. Jika Suyen terus memaksakan diri, energi internalnya bisa menjadi kacau, membuat semua usahanya sebelumnya sia-sia. Mungkin lebih baik memasuki tingkat bintang mendekati ke-8. Suyen tentu saja mendengar apa yang dikatakan Raja Tianshan, tetapi ia tidak berhenti menyerap ki asal kaisar. Matanya dipenuhi dengan tekad dan keengganan. Jelas Raja Tianshan tidak memahami karakter Suyen, karena Suyen tidak pernah percaya pada takdir. Jadi ia percaya ia bisa melakukannya, maka ia harus melakukannya. Anak ini cukup berani. Ia benar-benar tidak takut gagal di menit terakhir. Mari kita lihat apakah ia cukup beruntung untuk melakukannya. Melihat ekspresi tegas Suyen, Tianshan tentu saja menduga bahwa Suyen adalah tipe yang sangat keras kepala. Tipe yang tak akan mundur sampai ia menabrak tembok. Maka ia berhenti berbicara dan diam-diam mengamati Suyen dari samping. Suyen masih menyerap ki asal kaisar dari langit dan bumi sebanyak mungkin. Angin kencang di sekitarnya perlahan mereda dan daya hisap Suyen yang awalnya besar pun perlahan melemah. Apakah ki asal kaisar dari seluruh benua Dodi tidak cukup untuk mendukung saya? Saya Suyen ingin mencapai bintang ke-8. Urat-urat di dahi Suyen menggembung. Wajahnya berkerut karena marah. Ia tiba-tiba menatap awan petir di atas yang telah mengembang beberapa kali lipat ukuran aslinya. Petir menyambar tanpa henti dan dalam awal tebal berwarna kelam itu, seolah-olah seekor naga petir sepanjang 10.000 kaki sedang berputar dan meraung di dalamnya. Saya Suyen menolak untuk mempercayainya. Hari ini apapun yang terjadi saya akan mencapai bintang 8. Suyen merenung sejenak. Duduk bersila.
Di tangannya sebuah buah berwarna merah darah muncul, berdenyut seperti jantung. Buah ini adalah buah roh darah luar biasa yang telah dipetik Xiaoyan dari pegunungan kuno, klan binatang iblis. Saya pernah melihat deskripsi ramuan ini dalam formula yang ditinggalkan Kaisar Iblis tua. Buah roh bernoda darah adalah ramuan yang sangat langka. Legenda mengatakan bahwa buah ini dapat menyerap esensi langit dan bumi, memadatkan garis keturunan bumi. Energinya luar biasa, dahsyat dan tidak dapat ditelan langsung. Jika tidak, ia akan meledak. Xiaoyan mengingat dengan jelas kata-kata dalam formula itu. Melihat buah roh bernoda darah menari di tangannya, mata Xiaoyan tampak tegas, seolah berniat untuk menelan buah itu secara langsung. Hari ini, tak seorang pun dapat menghentikan saya untuk menembus bintang 8. Mata Xiaoyan memerah saat ia menelan buah roh bernoda darah dalam sekali teguk. Ia langsung merasakan sensasi terbakar di perutnya, perasaan yang mungkin tak ingin ia alami lagi. Rasanya bukan seperti menelan ramuan, rasanya seperti menelan teratai api surgawi yang meledak di dalam dirinya. Melihat Xiaoyan melakukan merah seperti ular muncul di kulitnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Penyebaran ini membuatnya kesakitan tak berujung. Cahaya merah gelap berkelap-kelip di perut bagian bawahnya, dan organ-organ dalamnya bahkan bisa terlihat menembus kulitnya. Jadi Xiaoyan meraung kesakitan, memuntahkan seteguk darah. Sun Er yang berdiri di sampingnya panik, matanya merah dan berlinang air mata, menghentakkan kakinya dengan sedih. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu apa yang baru saja dimakan Xiaoyan. Jika dia tahu bahwa memakan buah darah roh akan membuatnya kesakitan seperti itu, dia pasti sudah menghentikannya. Melihat terobosan Xiaoyan yang menyakitkan, hati Sun Er terasa sakit tak terlukiskan, tetapi dia tak berdaya untuk membantunya, bahkan untuk merasakan sedikit rasa sakitnya. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas di sisinya, hatinya tersiksa oleh jeritan kesakitannya. Dia sangat mengenal Xiaoyan. Dia adalah tipe orang yang selalu menanggung kesulitan dengan gigi terkatup dan kepahitan. Dia tidak akan bertindak seperti ini kecuali rasa sakitnya tak tertahankan. Sudah Xiaoyan, ayo menyerah. Jangan sampai Anda menerobos lagi, oke? Pasti ada jalan lain. Sudah Xiaoyan, melihat Anda seperti ini, itu juga membuat Sun Er sedih. Sun Er hanya berharap Anda baik-baik saja. Sun Er menyilangkan tangan di dada, air mata mengalir deras di wajahnya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati untuk Xiaoyan. Energi yang begitu dahsyat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya tidak akan mampu bertahan. Sepertinya saya harus menggunakan api surgawi untuk menekannya dengan paksa. Xiaoyan menggertakkan giginya. Giginya bergeletuk. Tinjunya terkepal begitu erat hingga tak mampu meredakan rasa sakit sama sekali. Ia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan kukunya menancap jauh ke dalam dagingnya. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya membuat Xiaoyan sama sekali tak menyadari luka di tangannya. Xiaoyan tahu ia tak mampu menahan energi sekeras itu. Ia butuh energi yang lebih dahsyat lagi. Dan api surgawi di dalam dirinya adalah pilihan terbaik. Jadi api surgawi langsung menyelimuti energi yang ditransformasikan dari buah darah, langsung meredam energi dahsyatnya. Bagaimanapun energi api surgawi berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada buah darah. Segera api surgawi di dalam Xiaoyan berubah menjadi bola, menyelimuti energi buah darah, sehingga buah darah bagaikan rusa yang ketakutan, dengan ragu-ragu menyentuh api surgawi. Setelah bersentuhan, ia mendesis dan segera mundur dan tak berani mencoba lagi. Saat buah darah diselimuti api surgawi, garis-garis merah seperti ular di tubuh Xiaoyan perlahan menghilang. Jadi Xiaoyan menghela nafas lega. Namun ini baru permulaan. Karena Xiaoyan berani melahap buah darah secara langsung. Ia yakin ia cukup percaya diri untuk menyerapnya. Buah roh darah ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Awalnya saya pikir saya bisa mengolahnya secara paksa, tapi sepertinya saya harus menyerapnya sedikit demi sedikit. Xiaoyan tidak ingin merasakan sakit yang sama seperti sebelumnya, tetapi ia tampaknya tidak menyesalinya, karena ia mendapati bahwa Ki asa kaisar di dalam tubuhnya telah meningkat 1 poin. Jadi ini membuktikan bahwa energi buah roh bernoda darah cukup melimpah.
Jika saya mengolah semuanya, saya mungkin bisa mengumpulkan ki asal kaisar yang cukup untuk menembus bintang 8. Sion merenung. Memurnikan buah roh bernoda darah yang belum dimurnikan pasti tidak mungkin dalam waktu singkat. Seperti kata pepatah, dia tidak bisa gemuk dalam sekali suap. Jika dia tidak bisa memakannya sekaligus, maka dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Kendali Sioyan atas api surgawi sudah bisa dikatakan sangat hebat. Api surgawi bagaikan lengan kiri dan kanan Sioyan, sepenuhnya di bawah kendalinya. Sioyan memeriksa tubuhnya secara introspeksi, dengan cermat mengendalikan api surgawi untuk menyelimuti energi buah roh darah yang eksotis. Untuk memurnikannya, ia perlu bersentuhan dengannya. Sebuah proses yang menyakitkan. Pendekatan Sioyan saat ini adalah meredakan rasa sakit, memberikan cukup waktu untuk memurnikannya. Hanya ada satu metode seperti itu. Menggunakan api surgawi untuk membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk diserap, meskipun prosesnya lebih lambat. Selama tujuan akhir tercapai, kerumitannya bukanlah masalah. Sepertinya ini satu-satunya cara. Sioyan menggertakkan giginya, pikirannya sepenuhnya terserap dalam mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya. Ia tidak menyadari dunia luar, namun Sioyan tidak khawatir siapapun akan mengganggunya, karena Raja Surgawi akan melindunginya sepenuhnya. Awan petir di langit berhenti setelah Sioyan berhenti menyerap ki asal kaisar, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda surut. Tetapi ini hanya kembalikan singkat. Duduk bersila, Sioyan menggunakan api surgawi untuk perlahan mendekati energi buah darah. Buah darah yang dikelilingi api surgawi panik dan mulai berhamburan liar. Di dalam lingkaran api surgawi, buah darah mendesis dan terbakar saat bersentuhan, seolah-olah hidup mengecil menjadi bola setelah diancam. Sioyan menyadari ini buruk. Ia tidak bisa memisahkan dengan cara ini. Sepertinya ada ancaman dari berbagai pihak. Saya harus memisahkannya sesegera mungkin. Jika tidak, setelah kesengsaraan kaisar mereda, tidak akan ada lagi kesempatan. Butir-butir keringat halus membasahi dahi Sioyan, menunjukkan konsentrasinya yang luar biasa. Sioyan mengendalikan api surgawi, mengubahnya menjadi jarum baja di dalam lingkaran yang dibentuk oleh api, mengancam buah noda darah di dalamnya. Seperti yang telah diantisipasi Sioyan, buah noda darah dengan cepat mulai menghindar. Sekarang, memanfaatkan kesempatan itu, Sioyan dengan cepat membagi sebagian energi buah noda darah dengan api surgawi. Energi yang terbagi ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Sioyan, dan rasa sakit yang menusuk sekali lagi menyapu dantian dan seluruh tubuhnya. Namun dibandingkan dengan rasa sakit sebelumnya, ini tidak ada apa-apanya. Banyaknya ki asal kaisar yang terkandung dalam energi dasar buah noda darah membuat Sioyan tercengang. Setelah berhenti menyerap ki asal kaisar dari langit dan bumi, auranya yang sebelumnya tertidur mulai melonjak kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan mata Raja Tiansa menunjukkan sedikit kemabukan. Meskipun samar, masih terlihat jelas bahwa jejak keterkejutan muncul di tatapannya saat ia menatap Sioyan. Ini menarik. Raja Tiansa terkekeh pelan, mendapati Sioyan semakin menarik. Sun Er merasakan aura Sioyan mulai tumbuh kembali dan suasana hatinya sedikit membaik. Namun awan petir di langit mulai membesar lagi yang membuat Sun Er semakin khawatir. Sun Er tidak tahu apa. Dengan tingkat pertumbuhan ini, Sioyan telah mencapai bintang ke-8, akan memiliki kekuatan untuk menahan kesengsaraan kaisar yang ganas, yang menyerupai puluhan ribu naga petir. Buah roh bernoda darah ini sangat mendominasi. Tidak hanya memiliki ki asal kaisar yang melimpah, tetapi juga memiliki efek penempaan tubuh. Setelah menyerap hanya sebagian kecil, Sioyan merasa tubuh fisiknya telah meningkat lebih jauh, yang merupakan kejutan tak terduga baginya. Ini akan lebih menguntungkan dalam pertempuran melawan kesengsaraan kaisar yang akan datang. Meskipun Sioyan belum memeriksanya, sebagai orang yang terlibat, ia secara alami dapat merasakan tekanan yang semakin berat dari langit dan bumi. Setelah merasakan beberapa manfaat, Sioyan mempercepat kecepatan pemurniannya. Pada tingkat ini, jika ia menyerap semua energi dari buah roh bernoda darah, menurut perhitungannya, ia seharusnya bisa mencapai bintang ke-8. Lebih cepat.
Soyen meningkatkan kecepatan pemurniannya. Terobosan ini berbeda. Cangkupan kesengsaraan Kaisar Awan Petir sangat besar dan terus meluas. Bohong jika Soyen tidak khawatir. Lagi pula ini adalah kesengsaraan Kaisar terbesar yang pernah disaksikannya, dan kengeriannya sudah jelas. Di saat yang sama, Raja Tianshan yang sedang malas minum tiba-tiba gemetar. Perlahan mengangkat kepalanya, menyipitkan mata dan menatap langit. Tenggelam dalam pikirannya, sepertinya sesuatu telah terjadi. Dunia bawah memanggil saya, gumam Raja Tianshan pada diri sendiri. Pria yang sebelumnya santai itu tiba-tiba berubah, ekspresinya menjadi serius. Sudah puluhan ribu tahun sejak saya dipanggil. Apa ada yang terjadi? Ekspresi Raja Tianshan agak rumit. Setelah berbicara, ia menatap Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak merobos lagi, Raja Tianshan mungkin akan segera membawa bahtera rumah hantu menjauh dari benua Dodi. Sepertinya ada sesuatu yang penting terjadi di dunia bawah. Saya beri anak ini waktu 1 jam lagi. Kalau dia belum merobos, saya harus pergi. Ekspresi Raja Tianshan tidak bercanda. Xiaoyan juga berpacu dengan waktu, yang menjulur waktu karena tak ingin menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, kesengsaraan Kaisar mungkin akan semakin besar. Akhirnya tak terkendali dan semua usahanya saat ini mungkin sia-sia. Buah roh darah berbeda di dalam tubuh Xiaoyan diserap dengan kecepatan tercepat. Ki asal Kaisar di dalam tubuhnya semakin melimpah. Dengan setiap helai yang diserap, aura Xiaoyan semakin kuat, terus mendekati level bintang 8. Dalam pertarungan sebelumnya melawan Guijin, Xiaoyan nyaris mencapai level bintang 8 berkat teknik pertarungan tim. Oleh karena itu, ia merasa familiar sekaligus asing dengan level bintang 8. Peningkatan dari teknik pertarungan tim hanyalah peningkatan, bukan tanda nyata bahwa kekuatan seseorang telah mencapai level bintang 8. Meskipun serupa, terdapat perbedaan mendasar. Sederhananya, jika Xiaoyan benar-benar berhasil mencapai level bintang 8, kekuatannya sendiri akan jauh lebih kuat daripada level bintang 8 yang dicapai melalui teknik pertarungan tim. Itu akan menjadi bintang 8 sejati yang menghasilkan lompatan kualitatif dalam kekuatan tempur. Sepanjang perjalanannya, Xiaoyan memiliki 3 harta karun luar biasa. Sekalipun ia hanya mencapai tahap awal ranah Dodi bintang 8, ia kemungkinan besar mampu bersaing dengan hampir semua ahli bintang 8, kecuali yang berada di puncak. Menurut informasi Xiaoyan, kekuatan Danceng hanya berada di puncak level bintang 7. Sekalipun Danceng berhasil mencapai level bintang 8, Xiaoyan tidak akan takut padanya begitu ia berhasil. Saat Xiaoyan menyerap energi buah roh darah yang diselimuti api surgawi, jumlahnya berkurang. Setiap kali diserap, ki asal Kaisar di dalam tubuh Xiaoyan semakin kuat. Auranya mendekati bintang ke-8. Tiba-tiba awan petir yang menjulang bergesekan di udara, memancarkan ledakan yang mengkakkan telinga. Seperti 10.000 naga petir yang meraung ke langit. Duduk bersila, Xiaoyan menyerap sisa energi terakhir buah roh darah. Namun alih-alih memancarkan aura Dodi bintang 8, energi itu menghilang dengan cepat. Fluktuasi yang berasal dari Xiaoyan jatuh secara horizontal dari bintang ke-7 hingga lenyap sepenuhnya. Seolah-olah seluruh kekuatan Xiaoyan lenyap dalam sekejap. Xiaoyan perlahan membuka matanya, pupil matanya yang gelap setenang air tanpa emosi. Saudara Xiaoyan. Sun-Er memanggil dengan lembut. Xiaoyan tidak menjawab, tetapi perlahan mengangkat kepalanya, menatap awan petir yang menjulang tinggi di langit. Awan gelap dan tebal, entah karena ukurannya yang besar atau karena jaraknya yang dekat, tampak hampir dalam jangkauan. Petir yang mengerikan berkelap-kelip di dalamnya, permukaannya berkilauan seperti gelombang petir. Bintang 8, gumam Xiaoyan. Bibirnya sedikit terbuka. Begitu ia berbicara, auranya meledak. Embusan angin berputar di sekelilingnya. Matanya terbuka dan tertutup. Sikapnya yang tenang berubah menjadi semangat juang yang tak terbatas. Aura bintang 8 menyebar dan Xiaoyan melompat maju. Tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang, melayang di bawah awan petir. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya ke langit. Seekor naga berapi melingkarinya dengan cepat mengembun di tangannya menjadi penguasa api surgawi. Awan petir seolah diprovokasi oleh Xiaoyan tiba-tiba meraung.
Gemuruhnya memenuhi seluruh ruang dan bahkan mencapai daratan. Meskipun bahtera rumah hantu menutupi sebagian besar daratan, kilatan petir masih bisa terlihat di daratan. Seseorang telah menembus bintang 8. Leluhur monster bergumam, matanya sedikit menyipit. Sepertinya dia telah berhasil mencapai pencerahan. Pada saat yang sama, lelaki tua yang melayang di atas rumah Shio berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Nadanya tenang, namun diwarnai ketidakberdayaan. Sementara perhatian semua orang terfokus di langit. Leluhur iblis dan lelaki tua di atas rumah Shio tampaknya merasakan sesuatu. Matanya terbelalak kaget, dan meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, mereka berdua menoleh hampir bersamaan untuk melihat ke arah yang sama. Satu lagi, menerobos bintang 8. Leluhur monster dan lelaki tua yang melayang di atas rumah Shio berseru hampir bersamaan. Mata mereka dipenuhi keheranan, dan arah yang mereka lihat berasal dari aula pil. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.